Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Saya Bu. Silakan. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, ibu kan belum kenal nih sama kalian. Boleh dong kenalan dulu, mulai dari adik. Iya, sama kamu dulu. Perkenalkan, nama saya Ari Marisri, ini biasa dipanggil Ibu. Nama saya Syukura Herabudan Putri, saya Pia Putri, bisa dipanggil Pia. Saya dipanggil Sarah, bisa dipanggil Adi. Saya Desiani, bisa dipanggil Dewi. Saya Mas Eri Rafiq, bisa dipanggil Mas Eri. Saya Produsen Setiapa, bisa dipanggil Bagus. Saya Produsen Ramadan, biasa dipanggil Anda. Saya Rafika Diarjendra, biasa dipanggil Kami. Saya Mas Eri. Nah, baik, sekarang ibu perkenalkan diri dulu ya. Nama ibu adalah Rahma Ardianti, bisa dipanggil Rahma. Nah, di dalam BKP ini ada 4 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Ada yang tahu asas kerahasiaan itu apa? Nah, jadi asas kerahasiaan anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok. Nah, ada yang tahu asas keterbukaan itu apa? Belum. Nah, jadi terbuka mengemukakan pendapat, ide atau saran apa saja yang dirasakan. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Semua anggota datang ke sini tanpa ada paksaan ya. Nah, yang keempat ada asas kenormatifan. Semua yang dibicarakan kelompok tidak boleh bertentangan dan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Nah, di dalam BKP ini ada kontrak perilaku dan kontrak waktu. Sudah tahu belum? Belum. Nah, jadi kontrak perilaku yaitu mematuhi tata tertib, jangan ada yang main HP. Nah, sedangkan kontrak waktu kita mau berapa menit? 30 menit ya. Iya. Ya, sebelumnya kalian udah tahu sih belum sih mau ngapain hari ini? Belum. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Ada yang udah tahu atau udah pernah mengikuti sebelumnya? Belum. Nah, jadi bimbingan kelompok itu bimbingan konseling yang dilakukan secara kelompok menggunakan dinamika kelompok dengan membahas topik tertentu yang bisa untuk mengembangkan diri kalian untuk menambah wawasan. Sudah tahu semuanya? Nah, kok kelihatannya kalian pada rumus nih, kita SPG dulu ya. Nah, ada tepuk semangat 1, 2, 3, nanti bisa diikutin ya. Tepuk semangat 1. Ini ya. Nah, tepuk semangat 2. Gitu ya. Tepuk semangat 3. Nah, gitu ya. Ayo kita bareng-bareng tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Dan BKP ini boleh nggak sih kalau kita ngobrolin ke orang yang nggak ikut BKP? Nggak boleh ya. Nah, jadi nanti setelah melakukan BKP ini kita tidak boleh membicarakan kepada orang yang di luar, gitu ya. Nah, teman-teman, apakah sudah siap untuk tahap berikutnya? Apakah sudah siap semangat? Oke, nah nanti pada bimbingan kelompok ini Ibu akan menggunakan teknik sosial drama. Jadi kita akan bermain peran ya teman-teman. Tapi kali ini kita akan membahas tentang kedisiplinan. Ada yang tahu kedisiplinan itu apa? Nah, jadi kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban. Nah, yang kedua ada cara meningkatkan disiplin diri agar masa depan yang lebih cerah. Ada yang tahu cara meningkatkan disiplin diri agar masa depan yang lebih cerah? Disiplin dalam belajar. Terus yang ketiga itu ada memberikan contoh secara langsung. Yang keempat dilakukan dengan konsisten. Yang kelima ada menerapkan regulasi belajar. Nah, terus ada manfaat kedisiplinan dalam hal beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang tahu nggak? Mendapatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disiplin beribadah dapat mengantarkan pada
lebih stres dari masalah yang mereka hadapi. Nah, yang kedua, disiplin dalam beribadah adalah sarana dalam menumbuh kembangkan kesolehan hidup. Yang ketiga, ada disiplin dalam beribadah dapat membuat kita lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya kita akan bermain peran. Itu akan memberikan kertas naskah ya. Nanti ada yang bermain peran 6 orang, yang satunya sebagai observer ya. Berapa jumlahnya? Biar setengah. Nah, jadi kita akan bermain peran ya. Siapa yang mau menjadi Raden? Saya. Baik, siapa yang mau menjadi Jendra? Saya. Siapa yang mau menjadi Putra? Siapa yang mau menjadi Pak Yono? Saya. Siapa yang mau menjadi Ibu Senja? Nah, baik. Dimulai ya. Di pagi yang cerah sekitar pukul 7.45 terlihat kondisi sekolah sudah mulai sepi karena siswa mulai masuk ke kelas masing-masing dan pintu gerbang sekolah akan segera ditutup. Raden, Jendra, dan Putra adalah teman satu kelas. Mereka bertiga berangkat kesiangan karena semalam begadang main PS bersama. Raden, Pak, tunggu Pak. Pak, tunggu kami Pak. Kalian ini jam segini kok baru datang? Kalian dilarang masuk. Putra, Maaf Pak, kita berangkat kesiangan. Tolong buka pintunya Pak sekali aja. Iya Pak, tolong buka pintunya Pak, please. Besoknya silakan masuk. Besok jangan telat lagi. Kalau telat akan saya laporkan ke guru kalian. Siap, terima kasih Pak. akhirnya mereka masuk ke sekolah dan berjalan menuju kelas mereka. Namun di tengah perjalanan Raden merencanakan sesuatu agar tidak masuk ke kelas yang pertama, yang mana jam pertama diisi mata pelajaran matematika. Ayo udah telat kita nih, buruan. Santai aja, gak usah buru-buru. Jam pertama pelajaran matematika. Ini pasti Pak Saiful ngamuk. Daripada yang Pak Saiful, mending kita bolos aja ke kantin. Gila, gak mau aku ntar masuk BK lagi. Sekali doang ya, Go. Udah lapar nih, belum sarapan. Gue juga lapar sih. Gue gak ikut-ikutan ah. Sekali doang Pak. Kagak ah, gue masuk kelas aja. Jadi masuk kelas sama, awas diomelin Pak Saiful. Akhirnya kita berjalan menuju kelas meninggalkan mereka berdua. Jadi yuk ke kantin aja, makan dulu kita, ntar kalau udah mapel kedua baru kita akan masuk ke kelas. Ya udah, ayo. Pada akhirnya mereka berdua memilih bolos jam pelajaran pertama dengan pergi ke kantin untuk sarapan daripada masuk telat dan dimarahi oleh Pak Saiful. Namun ketika mereka sudah sampai di kantin, tiba-tiba bertemu dengan Ibu Senja. Loh, kalian mau kemana ini? Kok pada bawa tas? Bu Senja, anu Bu, kita mau ke toilet. Ke toilet bawa tas? Jangan bawa kalian. Saya tahu kalian mau makan ke kantin kan? Atau ide-ide. Tadi kami telat Bu, tapi kami tidak masuk kelas karena takut dimarahin Pak Saiful. Nah itu Bu, kami berangkat sekolah siang Bu. Ikut saya sekarang. Iya Bu, maaf. Akhirnya mereka tidak jadi makan di kantin dan mereka ikut bersama Bu Senja menuju ke kelas agar mengikuti pelajaran matematika. Selamat pagi Pak Saiful. Ini saya mengantarkan Raden dan Jendra ke kelas karena tadi saya mengikuti mereka pergi ke kantin untuk bolos di pelajaran Bapak. Kalian berdua ini bukannya masuk ke kelas, malah bolos ke kantin. Kami minta maaf Pak. Maaf Pak. Sedangkan dari tempat duduknya Putra hanya menertawakan mereka berdua dan mereka berdua melihat Karen yang sedang tertawa hanya bisa pasrah dengan keadaan. Saya permisi dulu ya Pak. Silakan Bu, terima kasih ya Bu. Kalian ini cari gara-gara saja. Kalian boleh masuk. Yes, makasih Pak. Usap dulu 30 kali. Baru Astagfirullah. kalian pergi. Astagfirullah Pak, nanti bahasa masih saya.
teman-teman sekelas menertawakan mereka berdua. Ya sudah kalau tidak mau duduk. Ya sudah kalau tidak mau tidak Dengan sorakan dari teman-teman, akhirnya mereka pun menjalankan konsekuensi hukuman yang diberikan Pak Saiful karena kesalahan yang mereka lakukan. Dan mereka akhirnya menyadari bahwa ketidakdisiplinan akan merugikan diri mereka sendiri. Akhirnya mereka berdua diperbolehkan masuk untuk mengikuti pelajaran. Silakan duduk di tempat kalian. Baik, terima kasih Pak Saiful. Besok ulang lagi. Nanti saya akan tambahin hukumannya joget di tengah lapangan. Ampun Pak, ampun. Baik, gak mau lagi Pak. Cukup sekali ini aja Pak. Akhirnya saya dan Jendra meminta maaf kepada Pak Saiful dan menyadari atas perbuatannya. Dan mereka juga menyadari ketidakdisiplinan merugikan diri mereka sendiri. Mereka tidak ingin mengulangi main PS hingga larut malam agar paginya tidak telat untuk masuk sekolah. Nah, menurut kalian nih, apa sih yang bisa kalian simpulkan dari drama yang kalian mainkan? Yang tim observer? Terus ada lagi? Terima kasih. Ya, terus lebih diutamakan disiplin. Nah, nanti kakak akan memberikan kertas evaluasi lewat GBA ya. Nah, terus sepertinya sudah cukup ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ada yang ingin kasih pesan atau pesan pada kegiatan hari ini? Menambah wawasan-wawasan baru. Nah, baik, itu sangat berterima kasih kalian sudah datang ke sini secara sukarela dan berpartisipasi dalam kegiatan BKP pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin berdoa? Untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa kembali. Doa selesai. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.